Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Erin Dwi Unada dari Prodi Agroteknologi kelas A semester 6 dari UIN Suska Riau. Kali ini saya akan melanjutkan analisis usaha keripik pisang coklat untuk mata kuliah kewirausahaan sebagai ujian akhir semester. Nah, untuk analisis usaha keripik pisang coklat sendiri, itu terdiri dari 4 pembahasan. Pertama yaitu biaya tetap, yang kedua biaya variabel, ketiga pinjaman, yang terakhir adalah analisis SWOT. Pada biaya tetap, terdiri dari kebutuhan modal awal. Nah, terdiri dari 12 peralatan. Yang pertama yaitu ada etalase dengan harga 1.850.000, kompor dan tabung gas 50.000, wajan 150.000, mesin perajang pisang 650.000, spatula 85.000, baskom 50.000, wadah 100.000, pisau 25.000, peniris minyak 1 juta, hand sealer 800.000, spanduk 50.000, dan peralatan lainnya itu 100.000. Di mana total atau jumlah dari biaya tetap ini adalah 4.910.000. Lanjutnya adalah biaya variabel, di mana biaya variabel ini untuk perhitungan per bulan, di mana biaya variabel bisa berganti dibanding dengan biaya tetap. Yang pertama ada pisang mengkal dengan harganya 200.000, di mana per bulannya yaitu 6 juta. Coklat bubuk dengan harga 50.000 dengan harga per bulan yaitu 1.500.000. Yang ketiga ada garam dengan harga 5.000, di mana harga per bulannya yaitu 150.000. Yang keempat ada air kapur sirih dengan harga 5.000, harga per bulannya 150.000. Gula halus 15.000 dengan harga per bulan 450.000. Tepung maizena 20.000 dengan harga per bulannya 600.000. Minyak goreng 40.000 per bulannya yaitu 1.200.000. Kemasan atau produk kemasan untuk pisang coklat ini adalah 25.000 dengan per bulan adalah 750. Bahan-bahan lainnya sebesar 100.000 dengan harga per bulannya adalah 3 juta, di mana total dari biaya variabel ini adalah 13.800.000 rupiah. Dan di sini kita akan menghitung berapa keuntungan atau laba yang kita dapatkan dari modal awal yang kita punya dari usaha keripik pisang coklat ini. Di mana pendapatan dari keripik pisang coklat ini sendiri satu harinya yaitu 450.000. Pendapatan per bulannya adalah 13.500.000. Dan untuk menghitung laba adalah investasi awal ditambah biaya variabel dan dikurangi dari pendapatan per bulan. Nah, dari investasi awal tadi yaitu 4.910.000 ditambah dengan biaya variabelnya yaitu 13.800.000, lalu dikurangi dengan pendapatan yaitu 13.500.000, di mana laba atau keuntungan yang kita dapatkan adalah sebesar 5.210.000. Nah, keuntungan yang kita dapatkan tadi untuk per bulannya kita mendapatkan 300.000 rupiah. Lanjut pada bagian peminjaman, seperti yang telah ditulis di sini, bahwa pihak peminjam itu mendapat persetujuan pinjaman investasi senilai 18 juta untuk jangka waktu 12 bulan. Bunga yang dibebankan sebesar 14%. Dengan menggunakan metode flat rate, sliding rate, dan floating rate, maka dapat dihitung sebagai berikut. Nah, di sini ada pinjaman kita sebesar 18 juta, di mana cicilan yang kita dapat menjadi 1.500.000 rupiah. Nah, pada flat rate itu setiap bulan bunganya itu tetap dari jumlah pinjamannya. Demikian juga cicilan pokok juga akan tetap sampai pinjaman lunas, sehingga totalnya menjadi 20.520.000. Selanjutnya adalah sliding rate, di mana sliding rate ini pembebanan bunga setiap bulan akan disesuaikan dengan sisa pinjamannya, sehingga cicilan bunga akan menurun sehingga seiring dengan berkurangnya nilai pinjaman, tetapi angsuran pokok akan tetap. Dan total dari sliding rate adalah 19.365.000 rupiah.
Dan untuk floating rate sendiri ini merupakan metode yang menetapkan besar kecilnya bunga kredit dikaitkan dengan bunga yang berlaku di pasar, ya di pasar uang, sehingga tingkat suku bunganya setiap bulannya bisa berbeda. Dan total untuk floating rate adalah 20.700.000. Dan dari tabel data juga kita tahu bahwa untuk keuntungan kreditnya yaitu pada metode floating rate yaitu sebesar Rp20.700.000. Nah, kita lanjut pada analisis SWOT, di mana terdiri dari 4. Yang pertama ada strength atau kekuatan, weakness kelemahan, opportunities keuntungan, dan threats atau ancaman. Nah, pada strength sendiri yang pertama itu adalah keharmonisan hubungan antara pemilik dan pekerja, di mana para pekerjanya berasal dari anggota keluarga pemilik usaha, sehingga terjalin keharmonisan antara pekerja dan pemilik usaha. Yang kedua ada kondisi modal yang relatif tercukupi, di mana karena kondisi skala usaha yang masih relatif kecil, modal yang digunakan cukup untuk menjalankan usaha, dan juga keuntungan-keuntungan sudah cukup untuk menutupi modal awal yang digunakan. Yang selanjutnya ada produk yang berkualitas, di mana bahan yang digunakan diambil langsung dari petani dan kebersihan juga terjaga. Selanjutnya adalah kemasan, di mana menggunakan plastik yang tebal dan penampilan dari kemasan produk sudah cukup bagus untuk menarik konsumen. Dan yang terakhir untuk strength adalah letak usaha yang strategis, di mana usaha ini sendiri berada di pinggir jalan raya sehingga mudah ditemukan oleh para konsumen. Yang selanjutnya adalah weakness atau kelemahan dari bisnis dari usaha keripik pizza coklat sendiri, yaitu pertama yang ada itu kegiatan promosi produk, di mana kegiatannya hanya melalui sosial media seperti misalnya Facebook, belum melakukan promosi melalui media cetak maupun brosur. Yang ketiga ada opportunities atau keuntungan atau keberuntungan, di mana adanya kredit bagi usaha. Kredit ditawarkan dari pemerintah atau lembaga keuangan untuk peluang usaha sehingga meningkatkan modal kerja. Yang selanjutnya adalah lokasi yang dekat dengan tempat wisata, di mana lokasi dari keripik pizza coklat sendiri dekat dengan wisata, di mana banyak konsumen yang bisa mengetahui keberadaan dari usaha keripik pisang coklat itu sendiri. Dan yang terakhir ada threats atau ancaman. Yang pertama itu adalah jaringan pemasaran pesaing lebih luas. Jaringan pemasaran pesaing lebih luas karena dilakukan dengan membangun toko atau etalase dan adanya agen-agen penjual produk yang meningkatkan pangsa pasar. Dan yang terakhir adanya banyaknya pesaing. Keberadaan pendatang baru dalam industri dapat menunjukkan tingkat persaingan yang ketat, sehingga terjadi perebutan pangsa pasar. Nah, sekian dari analisis SWOT untuk keripik pizza coklat sendiri, di mana sudah kita tahu tadi biaya tetapnya untuk analisis SWOT sendiri, biaya tetapnya sebesar 4.910.000, di mana untuk keuntungan yang didapatkan sebesar 300.000, dan ini merupakan balik modal bagi pengusaha sehingga tidak mengalami kerugian. Dan untuk pinjamannya sendiri, untuk yang tertinggi bisa kita menggunakan metode floating rate, di mana setiap bulannya tingkat suku bunga di pasar itu berbeda. Dan untuk analisis SWOT juga, di mana lebih banyak kekuatannya dan juga keberuntungannya, dan kelemahannya lebih sedikit, dan ancaman yang disediakan atau yang tersedia di pasaran, di mana pesaing itu lebih mempunyai cakupan pemasaran yang lebih luas. Terima kasih telah menyaksikan atau menonton video ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.